Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dengan setia mengikuti acara Bible Study online CK7. Pada saat ini kita terus akan dituntun mempelajari firman Tuhan secara menyeluruh sehingga kerohanian kita akan semakin bertumbuh. Dan kita percaya bahwa Allah itu setia dalam menepati janji-janjinya kepada semua orang yang mengikuti Dia. Dan pada hari ini, mari saya mau mengajak kita semua untuk kita mengingat akan kesetiaan Tuhan dan perjanjiannya kepada kita. Dan ini akan memberikan kepada kita satu rasa aman. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami aman mengikuti Tuhan karena Engkau setia. Setia kepada janjimu. Dan yang membuat kami bisa berpegang teguh kepada firman-Mu. Berapapun sulitnya keadaan sekitar kami tidak akan menyerah, tapi terus akan berpegang pada janji firman-Mu ini Tuhan. Karena Engkau berkata, bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, mari kita menyembah Dia. Ungkapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Betapa janjinya itu pasti. Ya dan amin kepada semua orang yang memegang teguh. Oh, terpujilah Kau Tuhan atas kesetiaan janji-Mu, atas kesetiaan-Mu, atas umat-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sumber kami hanya Engkau. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Engkau Allah yang menyertai kami. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang Hari demi hari hidup kami akan semakin naik untuk memuliakan Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab
lamanya pun kami harus menanti, tetapi Kau pasti akan menggenapi janji-Mu Tuhan. Tolong kami untuk terus berpegang teguh hanya kepada janji-Mu yang tidak pernah gagal ini. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih mengasih dua janji-Mu yang Kau genapi. Kasih setia-Mu yang lebih dari hidup itu Tuhan, sedang Engkau berikan kepada kami yang saat ini menyaksikan, mengikuti bersama-sama Bible study ini Tuhan. Oh, jamahlah kami, kuatkanlah kami untuk terus berpegang pada janji-Mu Tuhan, dan melihat Engkau Allah yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kau bukanlah manusia yang bisa mengingkari janji. Engkau berjanji dan pasti akan menggenapi. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, Pandanglah Yesus, tak sekali Dia yang setia, the faithful Kau one, ingkari. yang akan mengumpulkan kaum-kaum setiawan, mengumpulkan orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Di sepanjang Terima kasih Yesus, Engkau yang setia. untuk selamanya ku kan setia Inilah janji kami Tuhan, komitmen kami. mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu,
Tidak ada yang bisa membandingkan Engkau dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Engkau yang menjadi pencipta segala sesuatu. Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Mulialah Engkau Yesus yang setia. Mulialah janji firman-Mu. Mulialah Engkau yang layak untuk dipercaya oleh semua kaum dan semua makhluk. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan pada malam hari ini ketika firman-Mu disampaikan, Engkau yang akan membuat dan meneguhkan setiap kami yang hari ini perlu satu kepastian akan janji-Mu. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Nyatakanlah diri-Mu lewat pengurapan Roh Kudus-Mu. Dari firman yang akan kami dengar, yang kami pelajari ini. Dan setiap kami yang mendengar akan diberkati dan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sungguh Allah kita adalah Allah yang setia. Dan hari ini di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Tema kita adalah tabut perjanjian yang dipindahkan serta doa pentahbisan bait suci oleh Salomo. Bukan cuma doa saja tetapi juga ada pengakuan di sana, ada berkat di sana, ada korban yang disampaikan. Sehingga kalau kita belajar pasal ke-8 ini merupakan salah satu di dalam kitab Raja-Raja 1 dan 2 Raja-Raja, pasal yang syarat penuh dengan makna teologis yang sangat penting. Jadi kalau kita pelajari kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja 8 ini sangat penting. Ini seperti salah satu fondasi. Kenapa? Karena di sana ada perayaan, ada sukacita yang menjadi atmosfer perayaan, ada doa, ada pengakuan, ada korban, tetapi yang lebih penting dari semua itu, ada kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, dan kehadiran Tuhannya tidak terbantahkan. Kita kenal dengan istilah awan kemuliaan atau Shekinah glory. Di mana Allah datang, Allah hadir. Yaitu di pusat kehidupan bangsa Israel. Bait suci. Dan ini sesuatu yang mereka nantikan. Dan ini juga menjadi identitas bangsa Israel. Tetapi juga saya percaya bahwa pelajaran ini akan mengingatkan kita tentang kehadiran Allah di dunia ini. Di dalam inkarnasi Yesus Kristus. Jadi sejak perjanjian lama, Yesus itu dijanjikan. Baik kedatangannya, kehadirannya, pribadinya, karyanya, dan juga pekerjaan dan penuntasan pekerjaannya. Lalu kita melihat di dalam Injil, itu diwahyukan. Dan kemudian mulai dijelaskan dan diberitakan di dalam rasul-rasul dan surat rasul-rasul. Dan pada akhirnya di kitab Wahyu, dia dinantikan, dia diharapkan. Jadi kita melihat perjanjian lama ini bukan sekedar sebuah kisah historis, enggak. Syarat juga dengan makna teologis, tetapi harus dikaitkan dengan Kristus yang menjadi pusat dari kehidupan. Mari kita melihat bagian daripada satu pasal, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ini. Secara bagian besar dibagi dua. Ayat 1 sampai 13, ini narasi tentang pemindahan tabut perjanjian. Dari
kemah suci, semua peralatan-peralatannya dibawa masuk ke dalam bait suci yang sudah selesai, strukturnya dibangun. Semua perlengkapan, tinggal sekarang isinya mesti dimasukkan. Lalu bagian yang kedua dari 14 sampai 66 adalah doa, berkat, pentabisan, persembahan dari Raja Salomo untuk dedikasi bait suci ini. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, menarik. Ada beberapa hal yang di dalam bagian pertama ini kita mau lihat. Pertama dikatakan, pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Berarti ini satu bangsa kumpul di bait suci di Yerusalem. Jadi bayangkan, kalau bangsa Israel pada waktu itu hampir sekitar 3 jutaan. Kumpul di satu kota loh. Hebat ya. Dan pusatnya di mana? Semua mengelilingi bait suci. Dan dilakukan di dalam bulan ke-7, bulan Etanim. Secara tradisional, bulan Etanim adalah bulan perayaan Pondok Daun atau Sukkot. Dan ini mengingatkan apa? Mengingatkan 3 hal terhadap bangsa Israel. Pertama, perayaan ini mengingatkan akan berakhirnya pengembaraan mereka di padang belantara. Mereka yang selama ini tinggal di pondok-pondok, diingatkan, sekarang kamu jangan lagi tinggal, kamu akan punya tempat yang permanen di tanah perjanjian. Mereka akan punya rumah secara permanen. Tetapi ini mengingatkan mereka akan temporary. Apa yang mereka lakukan di dalam pengembaraan itu hanyalah sementara. Yang kedua, perayaan ini mengingatkan juga tentang masuknya bangsa Israel ke tempat peristirahatan mereka, yaitu tanah perjanjian. Dan kemudian yang ketiga, perayaan ini mengingatkan tentang pembaharuan perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah Yahweh di dalam kitab Ulangan pasal 26 sampai 30, termasuk perjanjian berkat, perjanjian kutuk, dan juga pembaharuan perjanjian dengan diteguhkan lewat pembacaan firman Tuhan. Jadi Sukkot itu penting, bukan cuma sekedar pengingat, tetapi juga pembaharuan. Jadi sebagai pemimpin, Salomo ini sangat strategis memilih waktu. Kita tahu ada sebuah ungkapan di dalam kepemimpinan, kalau kita melakukan hal yang benar dengan cara yang salah, maka yang terjadi biasanya bencana. Tapi kalau kita melakukan hal yang benar dengan waktu yang salah, terjadilah penolakan. Nah, Salomo pinter, dia harus memilih the right timing, waktu yang tepat. Supaya apa yang dikerjakan ini berkenan kepada Allah dan juga mendapatkan apresiasi dari manusianya. Jadi pemilihan waktu yang strategis karena semua bangsa berkumpul di Yerusalem mengingatkan mereka akan penahlukan bangsa Israel serta perjanjian pembaharuan dari perjanjian kekal dengan Allah. Jadi sifatnya sangat rohani. Nah, pemindahannya itu melibatkan 3 unsur yang besar. Raja, Salomo dalam arti di sini, dia bagiannya adalah mempersiapkan bait suci, tetapi pemindahan ini melibatkan persembahan dan kekayaannya. Lalu para pemimpin dan pemimpin puak, para tua-tua, ini adalah pemimpin-pemimpin suku, berarti orang-orang inilah yang membawa sukunya itu untuk datang berkumpul. Berarti adanya dukungan rakyat dan juga dukungan secara rohani kepada pemimpin. Lalu yang ketiga, para Lewi dan para imam yang memikul tanggung jawab melakukan perayaan atau pelayanan bagi perayaan ini. Dan yang terakhir, tentu semua rakyat yang berpartisipasi karena mengingat akan kesetiaan terhadap perjanjian Tuhan yang telah memberikan mereka negeri serta kemenangan dan firman, Torah
yang menjadi identitas mereka, tuntunan mereka, dan hikmat bagi mereka. Lalu pada waktu mereka melakukan semua itu, dikatakan ayat yang ke-11, sehingga datanglah awan memenuhi rumah Tuhan sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Awan kemuliaan yang menutupi bait suci ini saat masuk tabutnya itu memperlihatkan perkenaan Tuhan atas rumah itu. Ini berarti menunjukkan kepada bangsa Israel dan kepada pembacanya, ya, pembacanya orang-orang Israel yang dalam kondisi parah, dalam kondisi terpuruk, atau juga nanti di dalam Tawarikh kisah ini juga ditulis gitu untuk orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan. Mereka nggak tahu seperti apa bangsa ini dan kemuliaan Allah di masa lalu. Nah, membaca ini mereka diingatkan kembali akan Allah yang berkenan atas kediaman yang disiapkan oleh umatnya. Allah yang menjadikan bait suci itu sebagai tempat pertemuan antara Dia dengan umatnya untuk menuntun, menjawab setiap pergumulan bangsa tersebut, dan juga untuk mereka mampu menggenapi perjanjian Allah sebagai umat yang memiliki misi bagi bangsa-bangsa lain. Selain itu, awan kemuliaan ini juga memperlihatkan tanda Allah turun dari sorga. Allah memilih berdiam di tengah umatnya di bumi ini. Ini menjadi gambaran profetis tentang kedatangan Yesus Kristus nanti. Allah yang kekal di sorga datang dan berdiam di tengah-tengah kita, di antara manusia yang berdosa, untuk menebus dan membawa kembali kepada relasi, keintiman, pembaharuan perjanjian dengan Tuhan. Jadi ini luar biasa, karena tentu tidak ada yang mampu menampung kemuliaan Allah. Tetapi kalau Allah berkenan masuk ke dalam bait suci itu, bukan semata-mata karena kemegahan seperti yang sudah kita pelajari di dalam pasal yang ke-7. Tetapi karena Ia ingin menampakkan dirinya nanti dan menyatakan kepada bangsa Israel, aku akan berdiam di tengah-tengah kalian. Immanuel, Yehovah Shammah, Allah yang ada dan kehadiran Allah di tengah-tengah kalian. Lalu mulailah Salomo berdiri dan melepaskan berkat kepada bangsa itu di dalam bait suci ini. Dan kalau kita melihat semua doa dari Salomo yang begitu panjang. Jadi ini ada 3 orasi dibungkus di dalam 2 narasi. Dan 3 orasi ini luar biasa tetapi begitu panjang. Tapi saya mau kita melihat ayat 57 sampai 60. Karena ini menarik ketika Salomo berdoa, kiranya Tuhan Allah menyertai kita. Lalu kemudian ayat 58. Tetapi hendaklah dicondongkan hatinya kepada kita untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan untuk tetap mengikuti segala perintah dan ketetapannya dan peraturannya. Lalu ayat yang ke-60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Doa Salomo ini memberikan 3 bagian. Bagian pertama, Salomo mendorong orang-orang Israel untuk mengenali pentingnya kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Hadirat Allah. Sama seperti Musa mengatakan, kami nggak akan pergi Tuhan. Kami nggak akan beranjak dari tempat ini. Kalau engkau tidak berjalan di depan kami. Artinya, Musa mau mengatakan kepada bangsa Israel, identitas kita itu dikenali dari hadirat Tuhan.
Kalau Tuhan gak hadir, walaupun hebat, megah, tentaranya banyak, pasti kalah. Pasti gak akan ada berkat di sana. Seringkali kita merasa cukup kok. Jaringan saya hebat, sumber keuangannya bagus, dukungan-dukungan banyak, tapi tidak ada Tuhan di sana. Itu walaupun kondisinya seperti nyaman, itu adalah semua yang paling berbahaya. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada jaminan proteksi, tidak ada jaminan penyertaan. Tetapi sebaliknya, walaupun keadaan sulit, tertekan, kekurangan, ancaman bahaya, bahkan maut, tetapi kalau Tuhan ada di sana, Dia yang akan menjadi perlindungan kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, ini kehadiran Tuhan pertama ini penting. The presence of God in their lives. Dan ini sama seperti apa yang dikatakan Allah kepada Musa untuk memimpin Israel. Dia memberikan janji yang besar. Apa itu janji yang besar? Aku akan menyertai engkau. I will be with you. Di dalam Keluaran 3 ayat 12. Baik ini kepada Musa, kepada Yosua, kepada Gideon, kepada Yeremia. Saudara lihat. I will be with you. Immanuel. Mereka menerima janji yang sama. Bergenerasi-generasi. Janjinya sama. Aku akan menyertai engkau. Dan Allah yang konstan dengan kehadirannya ini, itu yang memampukan Salomo untuk bisa membuat bait suci ini penuh dengan segala yang disiapkan untuk penyembahan. Dan Tuhan, kalau dibilang I will be with you, berarti Tuhan tidak akan melupakan kita. Unsur kedua dari berkat ini, Salomo berharap bahwa Tuhan akan menyondongkan hati umatnya kepada dirinya. Dan ini diajarkan Musa di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9. Ulangan 11, Ulangan 30, Ulangan 32. Bagaimana hubungan atau relasi bangsa Israel dengan Allah itu selalu dimulai dari hati. Tetapi dari hati bergerak kepada ketaatan. Jadi penyembahan betul mulai dari hati. Tetapi ujungnya harus apa? Ketaatan. Dikatakan, kami akan memelihara jalan-jalanmu. Kami akan berjalan, kami akan memegang teguh janji Allah. Ketetapan Allah. Dan kalau kita melihat satu rangkuman perjanjian lama. Ini rangkumannya. Kegagalan bangsa Israel memegang teguh janji Tuhan. Sehingga mereka kehilangan kemuliaan, kehilangan bait suci, kehilangan Allah sendiri. Dan wujudnya itu menurut bangsa Israel adalah kutuk, di mana mereka dibuang ke bangsa lain. Dan bahkan setelah itu terus sampai sekarang mereka mengalami banyak serangan-serangan dan ancaman-ancaman. Kalau bangsa Israel baru mendapatkan kemerdekaannya 70 tahun. 75 tahun. Ini bukan karena sesuatu yang gampang buat mereka. Itu bahkan di dalam pikiran mereka, aduh kapan kutuk ini diangkat? Karena apa? Kegagalan mereka berjalan dengan Tuhan. Yang ketiga, unsur berkat, doa berkat dari Salomo adalah Allah menginginkan bangsa Israel ini memegang teguh alasan kenapa mereka ada. Alasan kenapa mereka diberkati. Yaitu apa? Bukan untuk membangun kebanggaan nasional. Nation pride. Enggak. Kami bangsa hebat. Kami punya banyak tentara. Kami kaya. Bukan itu. Tujuannya dikatakan supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Dengan kata lain, kenapa Allah memberkati Israel? Supaya bangsa lain itu datang. Itu sebabnya salah satu doa Salomo di bait suci ini apa? Tuhan, kalau ada bangsa lain datang, berdiri di pelataranmu ini, berseru memohon, Engkau tetap jawab. Berkat tidak hanya eksklusif kepada bangsa Israel, dimulai dari Israel,
Tetapi Israel harus taat untuk membawa berkat ini sampai kepada bangsa-bangsa. Dan ini janji yang sampai sekarang tidak pernah berubah. Kita yang menerima keselamatan dari Yesus Kristus, setelah itu apa? Bukan untuk kalangan sendiri yang hanya kita nikmati sekarang, enak-enak aja kita dan keluarga kita saja. No. Tetapi Allah mau berkat yang kita alami, baik keluarga, baik itu gereja, akan mengalir melalui pemberitaan firman, memenuhi amanat agung, menjadi gereja yang misioner, yang hatinya kepada bangsa-bangsa, kepada mereka yang terhilang, untuk memenuhi amanat agung ini, sehingga sampai nanti ketika seluruh suku kaum bahasa sudah mendengar Yesus Kristus dan dia datang, pekerjaan gereja selesai. Dia angkat kita. Jadi itu tidak pernah berubah. Gambaran Israel ini, Israel gagal. Itu sebabnya Tuhan harus memberikan gereja sebagai penopang sampai nanti Israel sadar untuk mereka tetap memenuhi janji Allah ini. Apa yang kita bisa pelajari dari pasal yang ke-8 ini secara keseluruhan? Pertama, perjanjian Allah itu bersifat pribadi dan terus-menerus. Kekinian. Jadi jangan bilangin, oh Allah itu janjinya cuma 2000 tahun yang lalu. Enggak. Allah itu janjinya bukan hanya kepada satu bangsa, tetapi kepada pribadi. Bapak Ibu saudara sekalian yang hari ini menyaksikan. Itu sebabnya keselamatan nggak bisa keselamatan korporat. Keselamatan tetap pribadi. Kita harus membuat komitmen kepada Yesus secara pribadi. Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Tetapi bukan cuma itu. Presence, kekinian harus terus menerus. Ini bukan pertobatan 30 tahun yang lalu sekarang hidupnya nggak berubah. Enggak, terus menerus. Dan perjanjian ini akan menentukan gaya hidup, cara hidup. Itu sebabnya orang yang bertobat harus kelihatan gaya hidupnya makin lama makin serupa dengan Yesus Kristus. Christ likeness, menyerupai Kristus adalah tujuan kita di dalam pengudusan, sanctification ini. Yang kedua kita belajar, penyembahan itu sangat penting dan harus dilakukan dengan serius. Dan kalau dilakukan dengan serius, hasilnya itu nanti adalah sukacita. Wah, ini pelajaran tentang penyembahan yang sungguh-sungguh harus kita pahami. Jadi sukacita itu, Bapak Ibu, betul, itu adalah motor, tetapi sukacita itu juga adalah hasil. Hasil dari apa? Hasil dari doa, hasil dari pengakuan dosa, hasil dari pujian, hasil dari permohonan, hasil dari persembahan kita. Jadi sukacita itu penting, tetapi juga sekaligus hasil dari ibadah kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita datang ke gereja, sudah dengan satu kerinduan dan antisipasi. Tetapi kalau pulangnya nggak punya sukacita, ada yang salah dengan penyembahan kita. Mungkin kita nggak mau bertobat pada hari itu. Mungkin kita jadi marah ketika dengar firman. Berarti kita nggak punya pengakuan dosa kan? Atau kita jadi midit, menahan berkat Tuhan yang harusnya kita salurkan. Jadi nggak ada sukacita. Jadi salah satu batu ukur kita itu beribadahnya benar dalam penyembahan setiap hari Minggu, gampang. Pulang gereja penuh sukacita nggak? Karena dengar firman, karena penyembahan yang kita nikmati, karena kita taat untuk melakukan firman Tuhan dengan memberi persembahan, mendoakan orang lain, melayani orang lain. Dan itu dilakukan dengan ketulusan hati. Yang ketiga, ini berbicara mengenai kepemimpinan ilahi. Bahwa ternyata Salomo, para puak, imam-imam itu memperlihatkan adanya ciri kepemimpinan ilahi yang saleh, yaitu mereka memilih melakukan proyek-proyek yang mengingatkan umat akan kesetiaan dan perjanjian Allah di masa lalu dan di masa kini. Jadi mereka nggak sembarang milih proyek, apa ya yang kita mau bangun ya? Oh enggak. Mereka tahu apa yang dulu Tuhan inginkan. Tempat kediaman, ayo kita bangun. Walaupun sulit, walaupun itu mahal. Ayo, karena ini adalah prioritas. Jadi mereka memimpin orang dalam penyembahan
Yang akhirnya orang-orang yang dipimpin dalam penyembahan ini ikut menyembah Tuhan dari hati mereka. Jadi artinya pemimpin harus meneladani dulu. Kita mau ingin jemaat menyembah, ya pemimpinnya kita harus mulai menyembah. Kita tuntun mereka dalam penyembahan supaya mereka bisa menyembah. Kita mencari kehendak Tuhan, jawaban dari firman Tuhan, supaya nanti jemaat ikut mencari kehendak Allah untuk hidup mereka dan untuk apa yang mereka kerjakan untuk gereja. Jadi gaya kepemimpinan seperti ini akhirnya memperlihatkan satu komitmen yang tinggi kepada Allah dan kepada umat yang dipimpin. Saya berdoa pada setiap saudara yang belajar pada hari ini, mari baca lagi, mari renungkan lagi, karena ini terlalu panjang untuk kita bisa sampaikan dalam waktu yang singkat. Terlalu dalam. Tapi ada begitu banyak hal-hal yang bisa kita lihat. Tapi dalam kesimpulan tadi, saya berusaha untuk merangkum semua itu. Dan kita bisa bawa pulang sebagai langkah-langkah praktis. Mari setiap hari Minggu kalau kita datang beribadah, kita datang dengan doa, pujian, dengan komitmen kepada firman, pengakuan dosa, persembahan, dan kita uji apakah kemudian ibadah kita itu berkenan adalah apakah kita menikmati dengan penuh sukacita. Apakah sukacita menjadi hasil? Dan sukacita itu kan kekuatan. Kalau kita pulang dari ibadah dengan penuh sukacita, saya percaya bahwa ini akan terjalin sepanjang minggu itu. Apalagi kalau kita setiap fajar, doa fajar, kita terus berdoa dan membangun penyembahan kita. Setiap hari kita punya sumber sukacita. Di dalam Yesaya 12 ayat 3 dikatakan, kiranya mereka menimba dari sumur keselamatan dengan sukacita. Yesus Kristus adalah sumur keselamatan kita. Dan kita menimba kuasa keselamatan itu, kesembuhan, pemulihan itu dengan sukacita yang dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami menjadi penyembah-penyembah dalam perjanjian kekal Allah. Dan penyembah yang menghasilkan sukacita. Tapi juga penyembah yang akan membawa orang-orang datang menyembah Tuhan. Dan sungguh hidup menjadi pemberita kabar baik. Biarlah hidup kami menjadi kabar baik bagi bangsa-bangsa dimanapun kami berada. Pakailah setiap kami Tuhan. Berikan keberanian untuk kami memberitakan sukacita-Mu, memberitakan kehadiran-Mu, memberitakan Kristus kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau, dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau, dan memberikan engkau kasih karunia-Nya yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang erat dan manis dengan Roh Kudus, yang akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita masuk di dalam pernikahan anak domba, memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.